lihya, jenggot, itu juga haram. Tapi kalau bukan haji kayak sekarang sunnah. Karena yang namanya Islam itu ngajari rapi. Sumber paling rapi siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sunnah juga ayak tahilah. Pakai celak. Ini pakai celak sunnah. Lebih lagi dengan ithmit sunnah. Jadi diniati sunnah kalau mau pakai celak. Sunnahnya berapa kali kalau mau pakai celak? Witron. Apa itu witron? Ganjil. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Itu yang sunnah. Kalau pakai minyak, kalau pakai celak 3 kali kanan, 3 kali kiri. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh hadis Ibn Abbas. Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah, sahabat yang alim. Beliau mengatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau pakai celak fi kulli ainin salasan, setiap mata 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Itu yang sunnah. Kemudian sunnah wa yagussa syariba, memotong meratakan kumisnya. Ya, memotong meratakan kumisnya biar rata kumisnya. Itu sunnah. Sunnah. Sampai apa? Kelihatan merah dari bibir yang atas. Sampai kelihatan. Jadi tipis. Sunnah ditipiskan yang namanya kumis. Sampai kelihatan merah dari bibir yang atas. Sunnahnya diratakan. Kadang-kadang saya ini dibalik. Iki dintekno komisi sampai nisor gini. Masya Allah. Lek mangan rodok melbu didik kumisi. Nah, yang sunnah diratakan kumisnya. Sampai kumisnya rata, kurang lebih merah sini kelihatan. Merahnya bibir bagian atas. Itu sunnah asyarib. Kenapa? Karena memang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang sunnah lagi wa an yugallima dhufra, sunnah untuk memotong kuku. Ini sunnah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memotong kuku. Yang afdal harinya ketika kita memotong kuku, hari Kamis, Senin atau pagi Jumat. Senin, Kamis atau pagi Jumat. Itu yang sunnah. Potong kuku itu sunnah, jangan panjang-panjang punya kuku. Karena ada hadis diriwayatkan oleh Khatib di dalam jami'nya, Gasu adhafirakum, potong kuku kalian, kata Rasulullah. Fa inna syaitan yajri ma bainal lahmi wad dhufri. Karena setan itu kalau jalan juga antara kulit dengan kuku. Jadi kalau kukunya itu panjang, ada setan yang jalan. Potong kukunya. Hari Kamis lupa, potong hari Jumat. Hari Jumat lupa, potong hari Senin. Senin belum dipotong, hari Kamis lagi. 3 hari yang afdol untuk memotong kuku. Potong kuku itu mau potong apa saja boleh. Dari sini. Paling yang afdol, cara memotong kuku yang afdol, ayyabda'a bisabbabati yadihil yumna. Sini dulu. Jari telunjuk kanan dulu. Kemudian berangkat ke sini. Kemudian jari tengah, jari manis, jari kelingking. Paham ya? Afdalnya ya. Pertama jari kanan wusta, binzir, khinzir.
Setelah itu baru ibham. Setelah itu baru ibu jari. Kemudian khinsiril yusra, kiri, jari kelingking yang kiri sampai jari ibu yang kiri. Jadi gini, ini ke sini, terus ini ke sini. Ini yang afdol. Ya suwen wib, wah loh, afdol kok. Ya. Namanya saja afdol, memang ada aturan semua. Ya, riwayat yang mulia. Walaupun sebagian riwayat ada, itu sunnah. Sunnah di dalam jari tersebut. Kalau kaki bagaimana? Kalau kaki sama kayak wudhu. Dari jari kelingking kanan kayak wudhu sudah. Sampai jari kelingking kiri. Kalau kaki dari jentik ke jentik. Kanan ke kiri. Lurus. Kalau kaki. Kalau tangan ini dulu. Jari telunjuk kanan. Sampai jari jentik kanan. Terus jempolnya, setelah itu jentik kiri sampai jempol kiri. Jadi nanti diakhiri jempol yang kiri. Ini. Wis, itu tak sudah. Sunnahnya. Kalau kaki gampang. Dari kanan ke kiri. Kayak apa? Kayak orang takhlil. Takhlil itu gini. Takhlil dalam wudhu itu menyela-nyela. Tahlil itu tidak boleh sebetulnya, kecuali dalam wudhu sunnah. Jadi biasanya kalau kita itu, waktu kecil, kadang-kadang sama orang tua kalau ada orang gini, tidak boleh, jangan gini tangannya. Setan itu katanya ketika diusir tangannya gini. Setan ketika diusir tangannya gini. Itu tidak boleh kecuali dalam wudhu. Kalau wudhu ini. Nah, kalau kita itu takhlil itu menyela-nyela dalam wudhu, biar air sampai ke kulit kita. Kalau waktu kaki dari ini seumpama jari kaki, nah dari bawahnya, nah terus sampai kaki kiri, dari kanan jentik sampai jentik kiri, itu yang sunnah di dalam takhlil. Jadi kalau seumpama kita ikut Nabi, kita pakai minyak wangi karena ikut Rasulullah. Kemudian celak. Kemudian diratakan kumisnya dan juga dipotong kukunya. Dan wa ayyantifal ibta. Kalau mampu dicabut bulu ketiaknya. Bulu ketiaknya in godaro. Jika memang dia mampu, wa illa ya dikerik atau dipotong. Apakah dapat sunnah kalau dia memotong atau dikerik tadi? Tetap dapat sunnah. Tetap dapat aslu sunnah. Walaupun dia mampu untuk mencabut. Walaupun dia mampu untuk mencabut. Wa an yuzila sya'ral anah. Dan juga sunnah untuk menghilangkan rambut kemaluan. Afdal dihilangkan rambut kemaluan. Dan tidak lebih semuanya tadi dari 40 hari. Jangan lebih dari 40 hari. Jangan lebih semuanya itu dilakukan 40 hari. Kenapa? Karena waktu atau memberikan waktu Rasulullah SAW di dalam memotong kumis, memotong kuku, dan di dalam rambut tersebut jangan lebih dari 40 hari. Itu yang disunnahkan. Paling tidak ya Jumat. Jumat itu kan disunnahkan untuk bersih dahulu. Kukunya diperhatikan, kemudian jenggotnya waktu Jumat. Karena sunnah. Kemudian wa yusarriha al-lihya. Sunnah untuk meluruskan atau nyisir lihya. Jenggot. Nah, jenggotnya disunnahkan untuk diluruskan. Karena itu memang sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Irsaluhu, nah ini diluruskan gini. Apa dalilnya? Disebutkan di dalam hadis,
Man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa orang punya rambut, hormati rambutnya. Bagaimana cara menghormati rambut? Sisirono. Rapikan rambutnya, itu menghormati rambut. Duwe rambut, waduh muter-muter gak tahu disiseri. Kemudian tidak pernah diperhatikan, ini tidak menghormati rambut ini. Rambut ini juga perlu dihormati seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kenapa? Karena Rasulullah SAW disebutkan di dalam hadis Rasul SAW itu senang pakai minyak di rambut beliau. Dan beliau senang menyisir dan merapikan jenggotnya. Itu yang dicintai oleh Rasul SAW. Kemudian wa yakhdiba syaiba, sunnah untuk nyemir rambutnya dengan warna merah dan juga warna kuning. Warna merah sama warna kuning. Jadi sampai lihat biasanya itu ya Habib-habib sing sepuh apa itu ada merah sininya. Ya sunnah disemir warna merah atau kuning. Kenapa? Disebutkan di dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim bahwasannya ketika Yaumul Fatah itu Nabi SAW memerintahkan untuk ganti rambutnya yang warna putih. Dengan apa? Dengan diganti warnanya. Karena biasanya rambut putih itu tanda kalau sudah tua. Biasanya. Nah, ini mau perang, lek ketok tua kabeh, waduh. Akhirnya ditelok karo musuhnya, musuhnya putih kabeh, wis dekeken wis senjata, diseruduk tok ngeblak iki wisan. Kenapa? Karena tua semua akhirnya. Tapi diperintahkan apa? Ghayyiru hada bisyai, gantiin ini. Dengan apa? Tapi Rasulullah mengatakan wajtanibu as-sawat, tapi jauhi warna hitam. Nanti dibahas bagaimana hukum nyemir warna hitam. Warna kuning, merah sunnah. Sunnah. Kemudian apa hukumnya kalau nyemir dengan hitam? Nyemir dengan hitam hukumnya haram. Kalau dengan hitam. Kecuali dua orang. Satu, orang yang mau perang. Orang yang mau perang. La limra'atin wala lil jihad. Orang yang mau perang. Kalau mau perang, tidak apa-apa. Walaupun disemir hitam. Walaupun disemir hitam. Supaya tadi kelihatan mudah. Memang lain. Orang kalau sudah rambut putih disemir, waduh. Itu turun 20 tahun kadang-kadang. Mudune 20 tahun. Waduh rek. Kok panggiling gini gak harus semiri sampai rontok kabeh tiba. Subhanallah. Ya, semirnya sampai rontok. Memang lain sudah disemir. Itu kalau sudah mau perang walaupun yang ikut 60 tahun tapi disemir hitam kabeh, wah koyo umur 40. Sebelah bingung, kok tambah nom kon? Siji ne kok tambah nom kabeh akhirnya. Melok perang. Kalau mau jihad. Nomor 2, ada yang mengatakan tidak apa-apa disemir hitam bagi siapa? Lil mar'ati bi'idni zaujiha au sayyidiha. Perempuan dengan izin suaminya. Perempuan tidak apa-apa disemir hitam. Tentunya dengan izin suaminya. Kenapa? Karena biar awet muda. Masya Allah. Webojo 75. Waduh. Malam minggu ditelok loh. Kono pok tonggo kok siji ini sampean iki. Kok umur koyo 45 ini? Ya tak semir kabeh memang. Subhanallah. Tapi izin, kalau tidak izin tidak boleh. Harus izin karena perempuan itu
merapikan dirinya untuk suaminya. Merapikan pakai minyak wangi untuk suaminya. Perempuan itu kalau pakai minyak wangi dibau oleh yang bukan mahramnya, di dalam hadis itu ditakutkan dia termasuk perempuan yang tidak benar. Jadi hati-hati seorang perempuan kalau mau pakai minyak wangi, kalau itu nanti sampean jalan di jalan umum, jangan banyak-banyak minyak wanginya. Jangan banyak-banyak. Kalau sudah orang laki itu bau wanginya perempuan itu sampai dirasakan, laki yang bukan mahram, bukan suaminya, bukan saudaranya, perempuan itu dicap di dalam hadis perempuan yang tidak benar. Anda boleh fitnah. Lawang berangkat sholat Idul Fitri aja kalau dia jadi fitnah jadinya haram. Sholat Idul Fitri itu sunnah muakkad sampai ada yang bilang wajib. Sholat Id ada yang mengatakan wajib. Tapi kalau perempuan keluar dari rumahnya Idul Fitri tambah membuat fitnah. Apa artinya tambah membuat fitnah? Akhirnya wong lanang akeh sing lirik. Akhirnya orang laki banyak yang tertarik karena perempuan tadi keluar. Walaupun untuk sholat Idul Fitri, perempuan tadi keluarnya ke sholat bukan dapat pahala, tambah dapat dosa. Bahaya. Boleh keluar Idul Fitri. Bagi siapa? Ajuzah, wong tua. Sing tua, umur swida. Itu saja tidak boleh pakai minyak wangi. Bajunya baju biasa. Bayangkan ya, sudah perempuan tua masih bajunya baju biasa. Ojo gawe kelambi wis tua umur 70. Masya Allah. Gawe kelambi kaya umur 20. Ditelok lho. Iki lek mae fulan iki tibae. Umur swidak pisan gak pantas. Bajunya baju yang biasa. Dan yang nomor 3 syaratnya dengan izin suaminya. Dengan izin suaminya. Nah, jadi perempuan boleh pakai minyak wangi tapi di rumahnya. Sekarang dibalik kadang-kadang. Kalau sudah keluar wangi. Di jero gak wangi belas, ambu bawang putih, bawang abang. Daster iki suwek kabeh sini guys, subhanallah. Kalau keluar itu sampai kalau keluar pakai pakaian biasa. Pakai pakaian biasa, kalau di rumah pakai pakaian yang bagus. Kemudian itu 2 saja. Ya, 2 saja walaupun mungkin ada khilaf antara ulama hukum menyemir hitam. Ada yang mengatakan gol kalau tidak salah boleh, tapi yang muktamad haram, ya, yang muktamad haram. Kemudian sunnah untuk mewarnai, ya, asyaiba, rambut putih. Sunnah untuk diwarnai. Warnai. Apa sekarang? Wal muzawwajatu, dan sunnah untuk perempuan mewarnai yadaiha, tangannya. Dikasihi pacar. Kemudian rijlaiha, kakinya, bil hinna, dengan pacar. Ya. Itu tempatnya ngasih pacar itu in kana haliluha yuhibbuhu. Jika memang suaminya itu senang dia pakai pacar, harus izin. Mas, tanganku tak pakai pacar ya. Kakiku saya kasih warna ya. Ya enggak apa-apa, saya senang katanya. Gayen. Kalau suaminya enggak senang jangan. Takon, saya kasih pacar ya. Piro biaya 500.000 ojo wis. Waduh. Larangan wisan, kena sumboy wisan. Nah, kalau seumpama suaminya enggak mau ya jangan. Kalau suaminya senang enggak apa-apa. Karena semua itu tergantung dari suaminya. Sampai puasa sunnah hukumnya haram kalau tanpa izin suaminya. Ada perempuan hari Kamis mau puasa, suaminya enggak ngizini, haram puasanya. Haram puasanya. Mau berangkat burdaan, mau berangkat maulidan, suaminya enggak ngizini, haram keluarnya. Kecuali keluar untuk belajar ilmu yang wajib. Ada istri tidak ngerti caranya sholat. Wajib bagi suami datangkan orang perempuan, guru untuk ngajari istrinya. Dek, sampean kok gak ngerti sholat belas, dosa.
Bocoane kok gak kena, rukun-rukunnya gak kena. Ini tak datangkan guru perempuan ke rumah. Atau seandainya si istri tadi mau keluar untuk yang wajib, harus ngizini untuk yang wajib. Urusan sholat, urusan puasa. Tapi kalau sudah ngerti urusan yang kumpulan apa, itu harus izin. Walaupun tetap belajar ilmu agama tadi tetap izin. Tapi artinya beda ngizini apa tidak di dalam ilmu wajib dan sunnah yang dibahas. Kemudian sunnahnya tadi bil hinna ya. Bil hinna. Kemudian sunnah juga untuk memberikan warna asyaiba, rambut putih. Apa itu? Wa yukrahul gaza. Makro bagi orang laki atau anak-anak ya. Al gaza. Apa gaza itu? Gaza itu motong sebagian rambut. Itu makruh. Sini tok dipotong, makruh. Ya, kadang-kadang film apa? Kungfu apa bunderit tok kaono. Nah, memotong sebagian rambut hukumnya makruh. Memotong sebagian satu tempat atau berbagai tempat itu hukumnya makruh. Makruh tanzih. Tanazuhan, makruh tanzih. Makruh yang tidak dapat dosa, kurang api. Sing api motong itu sing rapi. Yang bagus motong itu yang rapi. Tidak disisakan pinggir atau tengah atau yang lainnya. Kalau dilakukan hukumnya makruh, tidak dapat dosa. Tapi makruh, le iso tidak kalau bisa. Kalau anak kecil bagaimana? Anak kecil dipotong kadang-kadang sini tidak dipotong, sini dipotong. Siapa yang kena makruh? Waliyuhu, walinya. Bapaknya yang kena makruh. Bapaknya yang kena makruh. Kemudian yang namanya sunnah motong itu liman khasya. Ya, motong itu sunnah. Fil maulud. Anak kalau baru lahir sunnah untuk dipotong rambutnya. Hari keberapa? Hari ke-7. Dan rambutnya ditimbang. Berapa timbangannya rambut? Disodakohkan emas, kalau tidak mampu disodakohkan perak. Hari ke-7 dicukur. Ketemu berapa gram? Berapa gram seumpama? Itu gram itu seumpama berapa gram? 5 gram. Diganti dengan emas 5 gram disodakohkan. Disodakohkan uangnya atau yang lain. Atau kalau tidak mampu emas 5 gram tadi bukan diganti emas, diganti perak. Itu sunnah. Rasul SAW juga melakukan kepada Sayyidina Husain, putra dari Sayyidatuna Fatimah Zahra dan juga Sayyidina Ali karramallahu wajha. Kemudian yang disunnahkan motong rambut itu al-kafir idza aslama. Orang kafir kalau baru masuk Islam sunnah untuk dipotong rambutnya. Sunnah dipotong rambutnya. Terus kemudian makruh juga natfus syab. Apa itu natfus syab? Memotong rambut putih. Bukan potong, mencabut rambut putih makruh. Rambut putih dicopot itu dicabut itu makruh rambut putih, makruh, tidak haram. Walaupun ada yang mengatakan kalau haram itu tidak jauh. Artinya makruh, dicabut rambut putih. Alasannya kenapa? Li'annahu nurun. Karena uban rambut putih itu adalah cahaya. Rambut putih itu adalah cahaya. Orang kalau sudah tua, sudah keluar rambut putih, itu ada doa khusus. Karena Rasul SAW mengatakan barang siapa yang sampai keluar rambut putihnya, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, itu akan menjadi cahaya kelak di hari kiamat. Akhirnya ada satu mengatakan, bagaimana kalau seandainya dicabut ya Rasulullah? Nabi mengatakan man syaa
Barang siapa yang ingin falyantatif nurahu, ya cabutan cahayanya. Ya cabutan cahayanya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghitung satu rambut putih di dalam kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makro di sini dikatakan al-masyu fi na'lin wahid. Jalan pakai sandal satu. Memang ada hadisnya. Makro pakai sandal satu. Kenapa? Lisihhatin nahyi anhu. Karena memang ada larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa larangannya? Janganlah engkau sekali-kali jalan fi na'lin wahid, kata Rasulullah, di satu sandal. Kalau bisa pakai semua atau lepas semua, itu sudah. Ya saya sih gaya sandal siji iki lek sandal hilang. Memang iki rek beta ketemu siji nih, gaya sandal siji, ya bawa saja. Memang tidak boleh. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai sandal yang satu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang itu tidak pakai sandal. Kadang-kadang tidak pakai sandal. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sandalnya Nabi itu pernah di atas alam semesta. Ketika Nabi Isra wal Mi'raj, sandal beliau itu pernah di atas langit ke-1, langit ke-7. Sandal saja itu bisa menjadi mulia, berada di atas ketika apa? Ketika ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena bentuk sandalnya, bukan karena bahan sandalnya, tapi karena siapa yang pakai sandal. Coba kalau orang mulia pakai sandal jepitnya itu rebutan yang bawakan atau yang nyarikan kalau pulang majelis. Walaupun pakai sandal jutaan, kalau yang pakai sandal itu orang biasa, udan ya keudanan sudah. Tapi kalau tidak taruh, walaupun sandal jepit, bukan karena merek sandalnya, tapi siapa yang pakai sandal. Ini yang pakai sandal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi ngajari, jangan pakai sandal satu. Alasannya kenapa? Li'annau yahtallu bihil mash. Karena biasanya sulit kalau pakai sandal waktu dia berjalan. Tidak enak. Itu diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diajari apa? Diajari untuk jangan pakai sandal satu. Bayangkan, mana ada Nabi lebih rahmat dibandingkan Nabi Muhammad. Mana ada Nabi yang ajari sampai jangan pakai sandal satu. Orang tua kita saja mungkin jarang ngajari sampai urusan pakai sandal. Urusan pakai sandal satu. Nabi ini sudah ngajarkan kepada kita. Jadi tidak ada manusia yang lebih perhatian kepada kita kecuali Rasulullah SAW. Melebihi dari ayah ibu kita. Sehingga tidak sempurna iman seseorang kecuali dia jadikan cinta kepada Rasulullah melebihi dari cinta kepada ibunya, ayahnya, walaupun cinta kepada dirinya sendiri. Itu Nabi SAW. Makro pakai apa? Pakai sandal satu. Wal intial, makro pakai sandal berdiri. Ya, makro pakai sandal berdiri. Ini mau dibahas. Dikatakan di sini karena takut jatuh. Karena takut jatuh. Itu alasannya. Makro pakai sandal berdiri karena alasannya takut jatuh. Sandal dulu itu beda sama sandal sekarang. Di sini dikatakan adapun sandal yang ma'ruf sekarang kayak sekarang itu fala yukro, maka tidak makro pakainya untuk berdiri karena aman dari jatuh. Jarang sampai lihat orang pakai sandal jatuh, boleh ngeluh durung sarapan ya gak meneng. Jadi yang namanya pakai sandal ya biasa tidak ada. Kalau dulu mungkin model sandalnya lain. Sehingga sekarang tidak makruh. Tapi wa yusannu khal'uhuma idza jalasa. Sunnah
dilepas sandal itu kalau sudah duduk. Sudah duduk. Kalau naruh sandal itu sunnah di belakangnya atau di sebelah kirinya. Kalau memang sebelah kirinya itu tidak ada orang. Loh gitu, sampai naruh sandal diatur. Sampai naruh sandal diatur di dalam syariat Islam. Pakai celana itu sunnah duduk. Karena memang sulit kalau pakai celana dalam keadaan berdiri. Sunnah yang namanya pakai celana, kemudian pakai sandal, itu semua yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam khisalil fitrah, di dalam urusan bawaan dari manusia yang memang diatur semua oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua yang kita dapat ilmu bisa kita amalkan, terutama yang datangnya dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Insyaallah berarti pertemuan akan datang insyaallah akan membahas furudul wudu. Fardu-fardunya wudu. Sudah masuk bab wudu. Sudah masuk bab wudu. Apa fardunya wudu? Sunnahnya wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu semuanya itu ada dibahas di dalam pertemuan yang akan datang. Sebelum dibahas hadis mungkin ada pertanyaan. Nah. Nah, bagaimana hukum memotong kuku jika dia dalam keadaan junub atau haid? Makruh kalau memotong kuku sebelum mandi. Ya, jadi mandi dulu junub, setelah itu baru dipotong kukunya. Dipotong kukunya supaya nanti kenapa? Karena badan yang berpisah dari kita semua itu akan kumpul kembali. Jadi jangan kita potong kecuali kita sudah dalam keadaan suci. Nah, tapi bukan berarti rambut terus disuciani dewi, bukan. Ya, kalau sudah lepas ya lepas. Sunnahnya, sunnah motong kuku hari Kamis, Jumat, Senin. Ya, sunnahnya 3 itu. Jangan hari lainnya. Jadi kalau Senin lupa jangan Rebu, Selasa. Hari Kamisnya. Kamis lupa Jumat. Jumat lupa jangan Sabtu, Ahad. Karena ada, walaupun hadis-hadis tadi mungkin ada mengatakan dhaif atau apa, tapi tetap ada larangan. Paling bagus 3 ini afdol. Senin, Kamis, Jumat. Sunnahnya dari sini, dari jari telunjuk ke kiri, kemudian jempolnya, kemudian dari sini ke kiri. Itu sunnahnya. Kemudian dari sini ya, sini ke sini, jentik ke jempol. Kemudian tadi apa pertanyaan kedua? Apakah seandainya wajib kan dikatakan orang itu pakai, seumpama mau pakai bagi perempuan untuk nyemir harus pakai izin suaminya. Nyemir hitam harus pakai izin. Bagaimana kalau sebaliknya? Apakah harus izin? Tidak harus izin. Tidak harus izin. Tapi tadi dibahas, laki tidak boleh disemir hitam kecuali 2. Mau perang. Walaupun mungkin ada gol ya yang mengatakan tidak apa-apa. Tapi tidak harus izin suami. Bukan berarti kalau seumpama perempuan itu keluar izin, berarti sampean mas kudu izin bisa adil, gak iso. Lewang lanang tidak wajib izin, tapi ya afdol izin dulu ya. Ya khair. Nah, jadi tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Apa? Kalau dia seandainya waktu nifasnya atau waktu haidnya itu panjang, dia itu tak ada, ya tidak apa-apa. Bukan haram, makruh. Kalau dia tak ada, ternyata ada terganggu
dengan panjangnya kuku, ya tidak apa-apa, dipotong untuk perempuan, bukan berarti haram. Ya, memang panjang kadang-kadang perempuan. Lain sama keadaan junub bagi orang laki. Lain ya. Wallahu alam bishawab. Ada lagi? Ada ya? Nah. Iya. Kalau yang ada wallahu alam. Tapi kalau kembali di dalam fitrah, di dalam kebersihan, semua yang merasa tidak dianggap bersih itu sunnah untuk dihilangkan. Ya, kalau orang lihat kan lebih bagus, lebih bersih, ya. Tapi wallahu alam apakah ada nasnya rambut-rambut tersebut karena bahasanya kok ketea ini saja, ya itu yang biasa. Tapi semua yang membuat untuk lebih rapi dan bersih itu sunnah dilakukan. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika," demi Tuhanmu, la yu'minuna, tidak beriman mereka, hatta yuhakimuka, sehingga menjadikan kamu menghakimi, menjadikan kamu tahkim, kamu hakim, fima syajara bainahum, terhadap apa yang ada di antara kalian, perselisihan. Summa la yajidu, kemudian di dalam hati mereka tidak mendapatkan fi anfusihim, di dalam jiwa mereka, harajan, di dalam berat hati, mimma qadaita, terhadap apa yang kamu putuskan, wa yusallimu, dan mereka pasrah terhadap engkau, terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah jadikan la yu'minuna, nilai iman seseorang tidak sempurna dan tidak beriman, sehingga menjadikan engkau, siapa? Rasulullah, hakim di dalam apa yang terjadi di dalam perselisihan. Kalau ada perselisihan, siapa yang dijadikan hakim? Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Nabi yaitu hukum dari Allah. Apa yang datangnya dari Nabi itu dari Allah. In huwa illa wahyun yuha. Apa saja. Sehingga banyak sahabat itu yang kadang-kadang berselisih. Kemarin sudah dilihat Salman dengan satunya sahabatnya, enak-enak bangun malam, disuruh apa? Tidur lagi, ojo tangi. Itu meneng, wis tahajud, suruh tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Loh, kalau kita ini yang belum sampai, ini kenapa orang tahajud kok disuruh tidur lagi? Akhirnya sepertiga malam baru, ayo bangun sama saya. Ayo bangun sama saya. Setelah itu tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya gini, saya puasa terusan tidak boleh. Puasa terus kecuali hari Idul Fitri dan yang diharamkan tidak boleh ya Rasulullah, dilarang sama saudara saya ini. Saya bangun malam disuruh tidur lagi. Saya bangun lagi disuruh tidur lagi. Sepertiga malam saya diajak bareng. Siapa yang benar ya Rasulullah? Ini loh. Jadi kalau sudah ada perselisihan, siapa yang menjadi hakim? Siapa yang dapat memutuskan? Rasulullah. Sodako Salman. Yang benar Salman. Yang bangun itu Salman yang benar. Kenapa? Karena manusia itu juga memiliki hak. Kalau manusia itu tidak pernah tidur, haknya mata untuk istirahat mana? Kalau seandainya manusia itu kadang-kadang puasa terus, haknya keluarga bagaimana?
Kalau manusia itu kadang-kadang terusan ibadah, hak untuk yang lainnya mana? Jadi itu semuanya dikembalikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan. Manusia itu kadang-kadang punya pendapat, paham ya? Manusia itu kadang-kadang punya pendapat, tapi pendapatnya Nabi nomor satu. Karena apa? Karena pendapatnya Nabi itu dari Allah. Lihat, Rasulullah sudah menegaskan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, la yu'minu ahadukum, kata Rasulullah, tidak sempurna, tidak iman kalian hatta yakuna, sehingga menjadi hawahu, keinginannya, tabaan, keinginannya itu ikut terhadap apa yang datang dariku. Gitu. Kadang-kadang manusia tuh ini keinginan saya enggak, ikut Nabi, ikut Rasulullah. Sudah dijelaskan, la yu'minuna hatta yuhakimuka, tidak iman sampai kamu menjadi hakim bagi mereka. Kamu menjadi penetap keputusan dalam apa saja, urusan duniawi, urusan ukhrawi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi hakim bagi kita. Allahumma salli ala Muhammad. Semua paling enak pasrah kepada Rasulullah. Karena Nabi itu yang tahu semuanya. Tahu dengan apa? Paling enak itu mengikuti Nabi. Sudah disebutkan kemarin bahwasannya semua jalan itu tertutup kecuali jalan yang melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwasannya yang namanya orang itu harus pasrah dengan aturannya Nabi. Contoh, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu bukan orang biasa, orang pinter. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu orang yang pinter. Diambil mantu, sudah cerdas, pinter. Kemudian beliau juga pemberani. Apa kata beliau? Lau kana ad-dinu birra'yi lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'lahu. Tahu katanya Sayyidina Ali? Seandainya agama itu hanya menurut pikiran kita, di dalam masah khuf, di dalam ngusap khuf, itu yang wajib atasnya bukan bawahnya. Saya terangkan, walaupun nanti ada babnya. Orang itu boleh di dalam wudhu tidak membasuh kakinya, tapi mengusap khuf. Musim dingin atau musim panas terserah, boleh. Contoh, sampean males nyuci kaki karena di mana? Di Bromo seumpama. Dingin. Sampean caranya bagaimana? Wudhu sempurna. Wudhu. Selesai wudhu, kakinya dibasuh air, kanan kiri selesai semua wudhu sempurna, sampean pakai sepatunya. Nah, nanti dibahas sendiri, itu nanti ada bahasanya di fikih. Sampean pakai sepatunya itu, nanti syaratnya sepatunya kayak apa. Setelah sampean pakainya jam berapa? Sampean pakainya jam 8 pagi. Jangan dilepas-lepas kalau sampean bukan bepergian, itu nanti sampean punya waktu 1 hari 1 malam. Contoh jam 8 pakai sepatu. Sampean duhur mau wudhu. Nawaitul wudhu. Sampean basuh wajah, tangan, kemudian usap rambut, kemudian telinga kayak biasanya. Kakinya, sepatunya jangan dilepas. Nggak usah dibasuh pakai air. Bagaimana? Usap ono banyu tok. Usap aja banyak, enggak, walaupun sedikit. Ini kaki seumpama. Mana yang wajib? Yang wajib itu sampai usap yang atas. Sunnah bawah sama akib. Apa ini namanya? Anunya kaki ini. Mata ke apa? Bukan mata kaki, apa itu? Hah? Ya ini, pungkai. Yang wajib itu atas. Seumpama ya, orang pakai sepatu khuf. Kemudian wudhu, yang diusap itu bawahnya tok, karena bawahnya kotor. Atasnya ndak sahnya. Maksudnya apa di sini kata Sayyidina Ali? Menurut pikiran,
Yang wajib itu bawa, karena yang digunakan jalan itu bawa. Tapi kata beliau, lagat ra'aitu Rasulullah. Saya melihat Rasulullah yamsahu ala zahiri khuffaihi. Nabi itu ngusap atasnya. Jadi saya mengikut Rasulullah. Bayangkan sekelas Sayyidina Ali. Tidak mengikut pikirannya, ikut Rasulullah. Kadang-kadang yang ada zaman sekarang, manusia itu gak gelem melok Kanjeng Nabi, melok pikirani. Kadang-kadang ngomong ini tidak masuk akal ini, pancen akalmu ciut, gak kena, gak melbu bisa. Sudah mengikuti hawa nafsunya. Ini yang banyak terjadi akhir zaman. Semua berpendapat, tidak lihat pendapatnya Rasulullah. Sayyidina Ali sekelas segini, saya melihat Rasulullah gini, ya gini saya sudah. Tidak mau berpendapat yang lain, tidak gampang berpendapat. Menurut saya ini sudah tidak relevan ini dengan keadaan Islam sekarang. Waduh, relevan ay. Mangan sego pecel ae ngomong relevan. Subhanallah, tidak pas. Mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut Nabi selamat wis. Paling enak melok Kanjeng Nabi walaupun dibilang orang yang kolot. Walaupun dibilang orang yang ketinggalan zaman, tidak apa-apa. Penting melok Kanjeng Nabi. Penting ikut Rasulullah. Kenapa? Nanti itu di akhir zaman, manusia itu sering kita dengar umat Islam heran dengan syariat Islam. Contoh, kemarin di pengajian saya nerangkan. Termasuk maksiatnya mata, pengajian-pengajian di lainnya. Termasuk maksiatnya mata itu melihat isi rumahnya orang tanpa izinnya. Jadi kalau sampean itu masuk rumahnya orang, lihat dalamnya, tidak pakai izin sahibul bait, haram melihatnya. Kadang-kadang saat ini tok, assalamualaikum, wong gak ono diincang, yo boy tambah diincang. Haram hukumnya. Kadang-kadang bagaimana kalau terbuka? Walaupun terbuka kalau tidak pakai izinnya tidak boleh. Kadang-kadang ono sing heran, ya soro beb, ore pojok koyo ngono kolot-kolot lho, kan pakai pikirannya sendiri. Yaitu nanti akhir zaman orang itu heran dengan syariat yang datangnya dari Nabi. Ini sudah disabdakan oleh Rasulullah, bada ad-din ghariban. Munculnya agama itu dianggap asing. Orang Islam waktu itu pertama heran dengan syariat Islam. Apa kata Rasulullah? Wa sayaudu ghariban kama bada. Maka akan dianggap asing itu zaman seperti pertama muncul itu syariat. Ya kayak sekarang. Kalau sudah dibilangi syariat-syariat Islam, itu kadang-kadang masa ya sulit itu. Ini haram, sampean soro lek haram tok beb soro sampean urip model ngene iki lek haram tok di haram. Loh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini orang Islam sendiri heran dengan apa yang ada di syariat, tapi ojo khawatir. Orang-orang yang kadang-kadang dikucilkan, koyok-koyok ketinggalan zaman, ini yang tambah dikatakan oleh Nabi, tubalil ghuraba. Sungguh beruntung orang yang dianggap asing zaman itu. Siapa orang yang dianggap asing zaman itu? Alladzina yuhyuna ma amatan nas bisunnati. Orang yang menghidupkan sunnahku dikala manusia banyak meninggalkan sunnahku. Orang yang menghidupkan ajarannya Nabi dibala manusia banyak yang meninggalkan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Orang pakai gamis kadang-kadang dianggap macam-macam. Orang kadang-kadang mau pakai surban Jumatan. Wah, mulai kapan rek? Sakjane ngaji Senin niku paling sampean. Waduh. Wong gawe surban bingung. Surban iki lak sunnah. Sakarepe ada sampai di kitab. Khusus yang pakai surban yang mari mondok. Sing mari mondok gak oleh gawe surban, ndak ada. Pakai sunnahnya Nabi semua. Pernah saya satu kali waktu mau khutbah Jumat. Dia di salah satu masjid. Ya, gak perlu tak sebut no masjidnya. Salah satu masjid biasanya kalau khutbah itu saya biasanya imamanya saya taruh di sepeda motor. Nanti kalau sudah mau turun baru pakai imamah pakai spion. Saking mungkin herani, arek cili-cili sebelah. Arek cili-cili ini sebelah parkiran sepeda motor saya pakai imamah. Jadi arek cili-cili bilang, teroris jadi. Waduh rek. Ganteng kayak gini para teroris ini. Di mana di Bangil ini? Belum di lainnya ini. Lah ini yang dicekoi akhir zaman.
orang itu akan merasa asing dengan Islam. Tidak senang sunnahnya Nabi. Tidak senang sunnahnya Nabi. Seakan-akan dianggap Islam ini gini, Islam gini. Dan itu semuanya jangan khawatir. Kalau sampean hidup di zaman itu, tapi sampean dianggap orang yang asing, orang yang ketinggalan zaman, walaupun diomongi kayak apa saja, tapi Rasulullah yang nyetus sampean, yang ngecap sampean, tubalil ghuraba. Sungguh beruntung orang yang dianggap asing zaman tersebut. Ini yang ada. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah mengatakan. Apa kata Rasulullah? La tattabi'unna sanana man qablakum. Sampean orang Islam akan mengikuti jalannya orang Yahud wan Nasara bukan langsung. Tapi apa kata Rasulullah? Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Lihat rumahnya kaum muslimin. Kadang-kadang jejaknya Rasulullah tidak ada, tapi jejaknya al-Yahud wan Nasara banyak. Jejaknya orang Yahudi banyak di rumah-rumahnya orang Muslim. Cara makan sudah mulai berubah. Cara bangun tidur, cara anak dengan abahnya sudah mulai berubah. Cara ini sudah mulai berubah. Cara berpakaian terutama sudah banyak mulai berubah. Kenapa? Karena sudah dialihkan dari ikut Nabi, dialihkan ikut Yahud wan Nasara, bukan langsung. Akhirnya tambah. Kalau sedikit demi sedikit sudah mengikuti Yahud wan Nasara, kata Rasulullah, wa dhira'an bidhira'in. Nanti orang-orang itu zaman akan mengikuti jejaknya al-Yahud wan Nasara sehasta demi sehasta. Rasulullah mengatakan hatta lau dakhalu, sehingga nanti akhir zaman itu kalau seandainya orang Yahud wan Nasara masuk ke lubang biawak, la dakhaltumuh, maka kamu akan juga masuk ke lubang biawak. Saya mau tanya, kalau seumpama di muka itu ada lubang besar. Kalau orang kelihatan lubang itu sudah besar, tidak ada biawaknya, lubang tok. Enak-enak melaku wis seru iki lubang mlebu ae, mungkin orang bodoh itu. Wis gak waras iku wisan, wis ketok lubang masuk, apalagi ada lubang ada biawaknya. Tapi nanti akhir zaman sudah kelihatan lubang biawak membahayakan bagi dirinya, la dakhaltumu, bakal masuk, tapi bukan masuk ke lubang biawak, tapi masuk ke ajarannya qablakum, sebelum kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, dibedek karo sahabat, ditebak oleh sahabat. Yang dimaksud man qablakum, orang sebelum kalian itu siapa ya Rasulullah? Apakah orang Yahudi sama Nasara? Apa jawabannya Rasulullah? Faman. Kalau bukan mereka siapa? Ya orang Yahudi wan Nasara. Jadi mereka Yahudi wan Nasara ya pasti itu yang akan diikuti oleh orang Islam. Orang Islam sedikit demi sedikit. Jadi kalau ada abah, ayah, pemimpin rumah tangga, ojo nak, ini adalah adat kebiasaannya orang Yahudi. Ini orang bagus. Semua ikut sudah. Semuanya ikut. Cara apa saja. Cara kadang-kadang ulang tahunnya. Kadang-kadang cara setiap harinya. Cara ininya. Ini tidak ngomong orang-orang yang tidak ngerti agama. Kadang-kadang ngerti agama. Caranya banyak yang mereka ikuti di dalam jejaknya al-Yahud wan Nasara wal iyadu billah. Sehingga kalau seumpama kembali kepada firman Allah, apa-apa itu dikembalikan di dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau seandainya kalian itu berselisih di dalam sesuatu, ada di dalam ayatnya, farudduhu ilallah war rasuli. Maka kembalikan perselisihan tadi kepada Allah dan Rasulnya. Ke siapa itu? In kuntum tu'minullah, in kuntum tu'minunallaha, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tanaza'tum. Jika kalian ini berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Zaman sekarang bagaimana hukumnya ini, perselisihan. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apa saja? Bagaimana Habib hukumnya ini?
Oh belum tahu. Jangan gampang jawab. Ini yang waliyadzubillah kadang-kadang penyakitnya orang alim gampang jawab. Gampang jawab. Ditanyai semua masalah. Jawabannya ini. Kadang-kadang tanpa dalil menurut pikiran saja. Jangan sekelas kita, Imam Syafi'i, Imam Malik, berapa kali ditanya itu jawabannya beliau wallahu a'lam. Heran kalau zaman sekarang ada orang ditanya tidak pernah ngomong wallahu a'lam, ro kabeh. Lah wong sekelas Imam Syafi'i aja pernah mengatakan wallahu a'lam. Jangankan sekelas Imam Syafi'i, Nabi Muhammad pernah ditanya ketika itu hatta as'ala Jibril, saya mau tanya malaikat Jibril. Ditanya khairul biga, mana ya Rasulullah tempat yang paling mulia? Saya mau tanya Jibril. Jibril ditanya, saya tanya Allah Subhanahu wa taala. Lah heran kalau sekarang mau difatwakan semua menurut pikirannya. Kalau seumpama ada perselisihan, dilihat Al-Qur'an, sunnah Nabi. Kalau seandainya tidak ada, dilihat ijma ulama. Sepakat ulama itu bagaimana? Kalau tidak ada baru kias. Itu ada. Jangankan model zaman sekarang. Jangankan apa yang terjadi perselisihan ya. Di zamannya sahabat itu pernah ada perselisihan, orangnya bingung. Akhirnya tanya sama Sayyidina Abu Bakar, tanya sama Sayyidina Umar, tanya juga sama Sayyidina Utsman, tanya juga sama Sayyidina Ali. Apa masalahnya? Masalahnya itu ada orang halafa an la yata'a zaujatahu hinan. Jadi kalau sampean belajar dhorof, belajar nahu, ada kalimat hin, masa. Demi masa, hin, masa. Itu masa itu sakarepe bisa sehari, bisa seminggu, bisa sebulan, hinan. Ini ada orang sumpah ini ada orang. Saya sumpah ndak mau dengan istri saya hinan. Ngomong hinan toh. Beda kalau ngomong gini, saya ndak mau sama istri saya 1 minggu, seumpama ada orang ngomong gitu. Atau 1 bulan. Nah itu ada bahasannya. Tapi ini cuma ngomong hinan. Hinan itu berapa? Hinan itu bisa seminggu, bisa apa? Tanya sama Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, saya ini sumpah tidak mau dengan istri saya hinan. Itu masuknya kena berapa hari? Atau kena berapa waktu? Sayyidina Abu Bakar mengatakan al-abad, itu masuk selamanya. Katanya Sayyidina Abu Bakar itu abad, itu selamanya. Karena hin. Tanya sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, saya sumpah tidak mau dengan istri saya hinan, itu kenanya berapa? Katanya Sayyidina Umar, itu adalah 40 hari. Kata Sayyidina Umar. Berangkat ke Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman, hin itu artinya berapa Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman menjawab, hin itu sanah, 1 tahun. Berangkat ke Sayyidina Ali, hin itu berapa Sayyidina Ali? Hin itu 1 hari. 1 malam. Wis. Melok sing ndi? Setahun 40 hari, selamanya 1 hari. Yang ngomong bukan orang biasa. Kalibernya sahabat. Mantu dan mertua Rasulullah. Khulafa ar-Rasyidin. Akhirnya berangkat ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya ada pertanyaan sudah saya tanyakan sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Apa permasalahannya? Saya sumpah tidak mau hubungan dengan istri saya hinan. Itu artinya hin itu berapa ya Rasulullah? Saya tanya Sayyidina Abu Bakar, katanya selamanya. Sayyidina Umar katanya 40 hari. Sayyidina Utsman katanya 1 tahun. Sayyidina Ali katanya 1 hari 1 malam. Dipanggil semua. Wahai Abu Bakar, kamu ngomong hin itu selamanya, apa dalilmu? Ditanya. Saiki ditakoni, paling kretek hati, wah kai iso wong saiki. Karo dalil jawab-jawab kadang-kadang. Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya ngambil dalil
di dalam Al-Quran, famatta'nahum ilahin. Maka akan kami berikan kenikmatan ilahin selamanya. Apa artinya? Abgainahum mutamatiin ila yaumil qiyamah. Akan kami kekalkan mereka untuk selalu dalam keadaan mendapatkan kenikmatan sampai hari kiamat. Berarti abad selamanya itu hin. Lilnya Sayyidina Abu Bakar. Wahai Umar, kata Rasulullah, sampean bilang hin itu 40 tahun, apa dalilnya? Dalilnya, hal ata alal insani hinum minad dahri. Itu ketika Nabi Adam alaihi salam di pintu surga berapa hari? 40 hari. Hal ata alal insani, siapa? Yaitu Sayyidina Abu Bakar, hinum minad dahri. Hinum minad dahri. Ada jumlah bilangan hari dari masa. Berapa hari Nabi Adam di pintu surga? 40 hari. Jadi hin saya ambil 40 hari. Kata Sayyidina Umar. Tuh, ono dalile. Sayyidina Utsman, wahai Utsman, kamu mengatakan hin itu 1 tahun. Apa dalilnya? Tu'ti ukuluha kullahin. Yang adanya artinya nanti itu diambil yang namanya buahnya itu, buahnya kurma itu diambil setiap 1 tahun. Berarti hin di sini itu tiuklah kullahinin. Hin di situ setahun. Dalilnya tadi kata Sayyidina Sayyidina Utsman. Wahai Ali, kamu katakan hin itu 1 hari 1 malam. Kenapa? Iya. Apa dalilnya Sayyidina Ali? Sayyidina Ali dalilnya fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala hina ketika sore hari, pagi hari. Pagi sore, 1 hari 1 malam. Ini kembali ke Nabi. Nabi memutuskan dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Semuanya bagus sampai dikatakan oleh Nabi, ashabi kan nujum. Sayyidina Abu Bakar mengatakan begini, Sayyidina Umar mengatakan begini, Sayyidina Utsman mengatakan begini, Sayyidina Ali mengatakan begini. Nabi katakan sahabat-sahabat saya ini seperti bintang. Kamu ikut mana saja, kamu akan diberikan hidayah oleh Allah. Seperti bintang. Bukan berarti ikut ini, yang lainnya ndak. Iki kaya gak cocok, iki cocok. Siapa sampean mau menghukumi sahabat? Lawang Nabi saja mengatakan seperti apa? An-nujum, seperti bintang-bintang yang ada di langit. Ini yang artinya di sini permasalahan dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Paling enak ikut dengan Nabi. Urip ini paling enak ikut dengan Nabi. Segalanya. Di waktu kita hidup, malam hari, pagi hari, ikut dengan Rasulullah SAW. Orang kalau sudah ahya sunnati, kata Rasulullah, fagat ahabbani, berarti dia cinta kepadaku. Iki dawuhne Kanjeng Nabi. Siapa orang yang menghidup sunnahku, berarti dia cinta. Tidak mungkin. Orang kalau repot-repot mau bawa sunnah, tapi tidak senang sama Nabi, itu mustahil. Tanda dia cinta kepada Rasulullah, dia ikut dengan sunnahnya Nabi. Apa kata Rasulullah? Waman ahabbani, dan siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku kelak di surga. Mudah-mudahan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan dunia banyak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah dan juga apa yang dilakukan oleh Nabi. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya latifan lam yazal ultu bina fima nazal, innak latifu lam tazal ultu bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal فلم تزال قلت بنا ربنا يا ذا العلا بالمصطفى خير الملا ارفع عن الخلق البلاء فإنهم ضعفوا أجمعين. يا لطيفا لم يزال ألطف فيما نزل إنك لطيف لم تزال ألطف بنا
واحمد لنيران الفتن واكفنا كل المحن وجد علينا بالمنن واكفي أذايا المؤذيين يا لطيفا لم يزال فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين والقهط ارفع والوباء واجعل إيدانا كالهباء وأمر حمانا والربا وكن لنا عونا معين يا لطيفا لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل وانظر إلى سلطاننا وانصره نصرا بينا واهلك به أعداءنا واجعلهم في الغابرين يا لطيفا لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين واصلحنا به واصلح جميع أحزابه وشيد الدين به واصلح أمور المسلمين يا لطيف قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين أجب دعانا ربنا كما وعدت واهدنا ولا تؤاخذ من جنى فأنت بالعفو قمين يا لطيفا لم يزل فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف لنا كروبنا آمين رب العالمين يا لطيفا لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا لطيفا لم يزل فيما نزل إنك لطيف لم تزل ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل هلالا دائما وأخلا أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم رب عليه عد الحبي وآله وصحبه عداد ضعس صحبي فالحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي فاتل سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله جميع أصحابه وأزواجه وجميع درة ساداتنا على البعالب وأصولهم أجمعين وخصوصا أولياء بلد الحبيب عبد الله بن الهدد وعلي بن عبد الله بن سنة بن سيدنا
والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يفتح لنا ولكم فتوح العارفين وفقهنا وإياكم في الدين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد.